nakut-nakuti. Nah terus bagaimana? Kalau kita ini benar-benar mau, kita cek dulu aja itu jalannya, bener apa enggak? Bukan langsung percaya, oh iya. Sama, setan itu kerjaannya nakut-nakuti. Jadi kalau ada teman Pak, nakut-nakuti terus. Mungkin dia itu agennya. Iya, kerjaannya nakut-nakuti terus. Pokoknya hidupnya itu nakut-nakuti orang. Nggak positif aja. Orang kan putus asa ya. Oh sampean ojo nang masjid. Wong sampean bacaane salat ayat karo. Oh keliru, nakut-nakuti ae. Kena Covid. Kena Covid. Seosum ae. Jadi kita itu Pak, kalau ada teman yang begitu, sampai nggak nang masjid, aku loh gak fasih, gak lancar bacaanku, wis talah melo ae, ikut aja loh, ikut jamaah. Loh, saya sering itu nemukan orang, loh kenapa kok nggak sholat? Ketawa ditanya, kenapa? Ketawa ya. Terus akhirnya didesak-desak, saya bacaannya belum hafal. Kalau jenengan malu di daerah jenengan, pergi ke masjid yang lain. Nah terus Ustaz, bacaannya gimana? Wes nanti sambil jalan, yang penting ikut dulu. Iya kalau ujian di sekolah Pak, ini Allah yang ini Pak. Pelan. Makanya bahasanya Allah dalam surat Ankabut itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, akan kami tunjukkan jalan kami. Jadi jangan minta privilege, jangan minta keistimewaan. Mana saya enggak, susah. Allah itu ingin nunggu kita, usaha kita apa? Kadang di tempat saya hujan, ke Taman Pinang enggak hujan. Tapi kalau saya takut, waduh, deres ini. Al-Furqan lebih deres berarti biasa. Wah ini. Terus bismillah Pak, Allah ini. Iya. Afahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika dia berkata saya beriman, terus dia tidak diuji, kata Allah. Ini katanya Allah loh. Allah itu dalam bahasa, dalam kalimat ini menggunakan tanda tanya. Kalau manusia itu beriman, apa dia tidak akan diuji? Ya keliru. Diuji walaupun dia orang yang paling baik di atas bumi Allah ini. Walaupun dia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Diuji walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai turun surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bukankah sudah aku lapangkan untukmu Muhammad dadamu, dan aku angkat namamu supaya dipuji, disandingkan dengan namaku, dan aku letakkan bebanmu. Makanya kalau kita menghadapi yang seperti itu, ini bisa dibaca ini. Alam nasrah laka sadrak. Jadi memang apa ya, hal-hal seperti ini perlu minta kesehatan, dan kesehatan badan dan kesehatan jiwa, sehat wal afiyah. Ini kita perlu minta ini. Di mana kita mintanya? Ketika di dunia dan di akhirat kelak. Terus Allahumma inni as'alukal afwa, ya Allah kami memohon kepadamu ampunan, wal afiyah, kembali, wal afiyah fi dini, dalam kami melaksanakan perintah agama, dalam agamaku, wa dunyaya, dan melaksanakan tanggung jawab di kehidupan dunia kami. Kemudian wa ahli, dan di dalam keluargaku, wa mali, dan dalam aku menjaga memperoleh hartaku. Jadi mintanya seperti itu kepada Allah.
Kemudian Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah aibku, auratku, celaku. Wa amin rawati, dan tolong lindungilah apa yang menjadi ketakutanku. Jagalah semua hal yang menjadi ketakutanku. Jadi minta kepada Allah agar supaya ditutup aib kita. Lah kita ndak ya Pak. Sudah sama Allah ditutup salahnya, biar tidak ketahuan kita pamer. Oh, aku membengi, tak sikat itu. Waduh. Allah sudah nutup-nutup. Termasuk kalau misalnya kita ini punya masa lalu. Iya, punya masa lalu. Mangga tetangganya. Jangan pamer, aku biyen iki entek kabeh. Sampean, iya, wis ditutupi, gak ada yang tahu. Dibuka semua. Masya Allah. Jadi semua hal kejelekan-kejelekan itu yang sudah ditutupi oleh Allah agar supaya tidak diketahui oleh orang lain, sudah ditutup aja. Jangan-jangan nanti Allah murka. Iya, jangan dicerita-ceritakan. Aku biyen SMP pacarku 7. SMA ningkat piro 14. Kono-kono ono ae koresponden kowe. Nah, jadi kalau seperti ini kan dibuka wis sudah. Itu masa lalu. Sekarang sudah menjadi bapak-bapak yang soleh. Ada yang ragu-ragu, aku amin apa enggak ya? Kayak gitu. Ibu-ibunya semoga solihah. Masya Allah. Sudah yang lalu, sudah. Benar Pak, memulai itu penting, startnya itu penting. Tapi mengakhiri, finishnya itu jauh lebih penting. Kalau kita terus noleh sama masa lalu, masa lalu ini bisa menghambat kita menyelesaikan kehidupan kita. Bahwa kita punya salah, iya. Makanya kita bertobat. Yang penting iktiraf, mengakui abu ulaka. Nah itu. Iktiraf itu, abu itu mengakui, menyadari. Sama seperti tadi yang doa pertama tadi. Kenapa sih kok begitu luar biasanya? Sampai Rasulullah bilang kalau kita baca kalimat yang tadi itu, kata Rasulullah itu sudah mencukupi untuk berterima kasih di hari itu. Karena dia iktiraf, mengakui. Makanya Allah bilang, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'ani. Itu kan sudah janji Allah itu. Allah senang sama kita itu. Kalau kita itu datang ke Allah, bergantung kepada Allah. Di situ bedanya. Makanya di sini kemudian kita meminta kepada Allah untuk ditutupi aurat kita, celah kita, aib kita. Lanjutannya, Allahumma fadni min baini yadayya. Ya Allah, jagalah kami, aku ini, di antara aku ini, wa min khalfi, baik dari belakangku, wa an yamini, baik dari sisi kananku, wa an shimali, baik dari sisi kiriku, wa min fauki, dan dari sisi atasku. Ini sama doa ketika kita mau berangkat ke masjid. Ingat Pak? Allahumma ij'al nuran fi qalbi. Allahumma ij'al nuran fi qalbi wa nuran fi sam'i wa fi basari wa fi sya'ri wa fi lahmi wa an yamini wa an shimali wa an fawqi wa min tahti. Kalau ke masjid itu loh Pak. Ya Allah, jadikan cahaya itu ada di kepala kami, penglihatan kami, pendengaran kami, di sebelah kanan kami, sebelah kiri kami, depan kami, belakang kami. Itu kalau dibaca mau ke masjid.
Makanya nanti kita ini akan bercahaya. Jangan bawa lampu, Pak, nggak zaman sudah nanti itu. Semua cahaya itu Allah berikan. Cahaya itu diberikan. Makanya kalau ke masjid baca itu. Di Majmu' Syarif ada itu. Doa berangkat ke masjid. Itu. Jadi jadikan ya Allah sebelah kananku cahaya, sebelah kiriku cahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya. Masya Allah. Apa bisa? Bisa. Makanya di Surabaya itu ada Habib Neon. Di Surabaya ada Habib Neon, Pak. Dari Banjar itu. Loh kok bisa dibilang Habib Neon? Saya pernah baca kisahnya itu. Beliau ini mimpin majelis sholawat. Suatu saat lampunya mati, lampu di situ mati. Beliau bercahaya. Makanya diberi julukan Habib Neon. Saya sempat satu kali ke sana. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa'udzu bi'azamatika an utala min tahti. Ya Allah, dan aku berlindung kepadamu dengan keagunganmu dari bahaya yang ada di bawahku. Jadi ini minta penjagaan, perlindungan. Qala Waqi', berkata Imam Waqi', yakni al-khasab. Ini kata beliau salah satu amalan untuk menggagalkan semua hal yang bisa membahayakan kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadis yang ke-12. Wa an Abdurrahman bin Abi Bakrah annahu qala li abihi. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, sesungguhnya dia berkata kepada ayahnya, ya abati inni asma'uka tad'u kulla ghadatin. Wahai ayahku, sesungguhnya aku selalu mendengarmu berdoa, membaca setiap hari, Allahumma afini fi badani. Monggo Pak. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Nah ini Pak, ini gampang hafal, masa enggak hafal? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Baca 3 kali. Tu'iduha thalathan hina tusbihu wa thalathan hina tumsi. Jadi dibaca 3 kali waktu pagi, 3 kali di waktu sore. Apa artinya Pak? Ya Allah, sehatkanlah badanku, sehatkanlah pendengaranku, sehatkanlah penglihatanku. Tiada Tuhan selain Engkau. Ini diulang 3 kali pagi, 3 kali sore. Faqala, maka berkata ayahnya tadi, yang ditanya tadi ayahnya Abdurrahman bin Abi Bakrah itu. Apa kata beliau? Kata ayahnya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna. Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca doa-doa tadi, kalimat-kalimat tadi. Fa ana uhibbu an astanna bi sunnati. Dan saya senang, saya cinta untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang telah beliau lakukan tadi. Jadi ini amalannya Rasulullah, ada di zikir maksurat, ada. Iya. Rawahu Abu Daud, riwayat Imam Abu Daud. Warawa Ibnu Sunni an Ibni Abbas, dan diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dari Ibnu Abbas,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala idza asbaha, barang siapa yang berkata ketika memasuki pagi harinya, Allahumma inni asbatu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma ni'mataka alayya wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah thalathata marrat idza asbaha wa idza amsa kana haqqan 'ala Allahi ayyutimma alayhi. Barang siapa, ini hadis yang lain, barang siapa yang membaca bacaan ini, ya monggo bareng-bareng ya. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma ni'mataka alayya wa afiyatika wa sitraka fid dunya wal akhirah. Barang siapa membaca ini, ya Allah, sesungguhnya aku telah memasuki waktu pagimu yang itu berasal darimu dalam keadaan penuh dengan kenikmatan dan kesehatan, wasitrin, dan dalam keadaan tertutup, tidak dibuka oleh Allah aib dan celahnya. Masya Allah, ini kan anugerah Pak. Kita bangun dalam keadaan sehat. Masya Allah, bangun dari tidur sudah minum air putih. Ya Allah, luar biasa ini. Nikmat apa coba yang lebih besar daripada itu semua? Bangun bisa minum, Masya Allah, segar badannya. Langsung kita ini berangkat ke masjid. Nikmat ini semua berasal dari Allah. Apalagi ditutup oleh Allah kita ini, dosa-dosa kita, aib kita, celah kita, kekurangan kita ditutup oleh Allah. Masya Allah. Fa'atimma nikmataka alayya, maka sempurnakan kenikmatan itu kepadaku. Wa afiyataka wa sitraka, juga kesehatan yang berasal darimu, penjagaan aib darimu, fid dunya wal akhirah, selama kami ini berada di dunia dan kelak ketika kami sudah berada di akhirat. Amin ya rabbal. Masya Allah. Jadi ini doa bagus. Ini juga ada di zikir maksurat ini. Jadi kalau kita itu sudah membaca ini, Masya Allah, kita sudah mengakui bahwa kita ini mempunyai kekurangan, sehingga kita menyampaikan matur kepada Allah, ya Allah, kami telah memasuki pagi hari kami ini dalam keadaan nikmat yang diperoleh darimu, kesehatan, dalam keadaan dilindungi dari semua aib, tertutup aib kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Maka sempurnakan nikmat-nikmat tadi, kesehatan, kenikmatan, kemudian dijaga oleh Allah dari segala aib itu, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Loh, di akhirat kenapa Ustaz? Jangan salah Pak, Bu, urusan kita ini na'udzubillah masih panjang kita ini. Di akhirat kita ini akan dipanggil dengan orang-orang yang bermasalah ketika di dunia. Na'udzubillah ya Allah. Kita ini mungkin pernah ngambil hak orang lain, disengaja atau tidak disengaja. Waduh, nanti semuanya itu diselesaikan. Ngeri betul itu. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh yang sekarang ini di dunia mentang-mentang boleh, sok-sok jagoan boleh, yang punya kekuasaan boleh, hati-hati. Makanya orang-orang mukmin itu mesti nanti, iya sekarang mari kita lihat